hal ini bisa diperkarakan oleh Pak Hasto dengan dalil bahwa ada undang-undang yang mengatur bahwa dalam suatu perkara yang menemui titik rancu yang akan digunakan adalah undang-undang yang tertinggi. Pak Hasto didesak untuk mundur sebagai Sekjen PDIP. Lagi di Podcast Reaction. Hai, apa kabar bro? Baik. Kayaknya lambat ya bersua ini. Ya, memang ada sedikit urusan. Wah, ada sedikit kesibukan. Ya. Atau mungkin baru-baru ke Jakarta ya? Iya, jadi ada kesibukannya lagi bincang-bincang sedikit dengan KPK. Puts. Bahaya itu. Hati-hati bro. Bahaya. Hati bro. Itu salah satu lembaga yang berbahaya itu. Bro, ini baru-baru yang diperiksa Sekjen partai yang memperoleh suara terbanyak. PDIP Perjuangan. PDIP. Sekjen bro, sekjen diperiksa. Orang nomor 2 tuh bro. Iya. Bukan main-main itu, kaleng-kaleng itu. Iya, itu luar biasa tuh, KPK luar biasa. Jadi bagaimana? Ya sebenarnya ini kasus lama. Kasus lama. Minum kopi dulu. Minum kopi. Oh ya, terima kasih ya pada Deka Resto ya karena sudah mensponsori kita. Mantap. Nikmat. Oke, lanjut bro. Kalau bro ingat pasti bro tahu kasus Harun Masiku. Oh ya, itu sangat viral, sangat heboh beberapa tahun lalu ya. Kalau tidak salah sekitar tahun 2020-2021. Iya. Karena diketahui bahwa dia melarikan diri kan. Iya, dan masih buron sampai sekarang. Nah, yang herannya kenapa kasus Harun Masiku tapi kok yang diperiksa Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto. Nah, kita tahu Pak Hasto ini sempat diperiksa beberapa kali sebagai saksi. Iya. Kalau tidak salah ini yang ketiga kali ya di tahun ini 2024. Total beliau secara keseluruhan dipanggil sebanyak 3 kali berarti ya. Nah, apa yang heboh ini bro dari kasus ini? Iya, kenapa Pak Hasto yang diperiksa? Ada apa ya? Ada apa? Apakah ada hubungannya antara Pak Hasto sama Pak Harun Masiku? Menarik kalau kita melihatnya memang karena secara permasalahan Pak Harun Masiku ini, kalau setahu saya kan dugaan suap. Dugaan suap tentang PAW ya. PAW, ya. Pergantian antar waktu. Ya. Dan kasus itu menjerumuskan salah seorang komisioner KPU, Pak Wahyu Setiawan, karena beliau diduga menerima suap sebanyak 1,5 miliar dan divonis 7 tahun penjara. Sedangkan Pak Harun Masiku sendiri sampai dengan sekarang setahu saya masih buron dan bahkan setahu saya sudah masuk dalam red notice Interpol. Oke. Juli 2021 lah, 31 Juli kalau nggak salah. Jadi memang menarik. Nah, yang menjadi permasalahannya ini Pak Hasto dipanggil sebagai saksi ini, apakah karena beliau terkait dengan pelarian Pak Harun Masiku? Ya, memang ada beberapa pengamat juga yang mengatakan kemungkinan besar keberadaan Pak Harun Masiku ini bisa diketahui lewat penyelidikan terhadap Pak Hasto. Wah, nah ini berarti ada hubungan erat antara Pak Hasto dengan Pak Harun. Jangan-jangan betul
beliau ini tahu di mana keberadaannya Pak Harun. Ya bisa iya bisa tidak ya. Bisa iya bisa tidak, ini kan masih dalam proses penyelidikan. Ya, dan ini masuk dalam kategori dugaan kan. Ya, masih dugaan. Semoga memang terus jadi dugaan. Ya, karena informasi yang saya dapatkan juga bahwa tim kuasa hukum dari Pak Hasto itu menggugat pra peradilan. Oh, untuk menggugat KPK, pra peradilan KPK mengenai penyitaan ini. Oh, beliau tidak terima. Iya. Iya. Karena menurut mereka yang pertama tidak meminta izin kepada saksi sebagai pemilik barang. Yang kedua, jadi kasusnya ini posisinya ketika Pak Hasto sedang dipanggil di ruang penyidik. Menurut dari KPK, mereka menanyakan handphonenya di mana. Jadi Pak Hasto mengatakan bahwa handphonenya ada sama ajudannya. Jadi mereka memanggil ajudannya, lalu menyita handphone, catatan dan agenda. Tetapi menurut kuasa hukum Pak Hasto, seolah-olah ajudannya itu dijebak. Jadi ajudannya dikasih tahu bahwa Pak Hasto manggil, datang untuk ketemu Pak Hasto, tapi ternyata tidak bertemu Pak Hasto, malah barang-barang Pak Hasto itu langsung diambil. Bahkan katanya dibentak ajudannya oleh tim penyidik, sehingga tim kuasa hukum dari Pak Hasto berencana melakukan pra peradilan untuk kasus ini. Dan mereka sudah melakukan pelaporan kepada Bareskrim Polri, terus kepada Dewas KPK juga, dan juga kepada Komnas HAM mengenai permasalahan ini. Nah, yang menarik bro, kalau menurut KUHAP, ya, menurut KUHAP, penyidik wajib izin pada KPR, Ketua Pengadilan Negeri, sebelum melakukan penyitaan. Tetapi menurut Undang-Undang KPK tidak dibutuhkan izin untuk tidak dibutuhkan izin untuk seperti yang ada di dalam KUHAP. Karena menurut Undang-Undang KPK hal ini bersifat lex specialis. Oleh karena itu hanya dibutuhkan pemberitahuan kepada Dewas KPK atau Dewan Pengawas KPK untuk melakukan sebuah penyitaan. Jadi tidak perlu lagi izin kepada Ketua Pengadilan Negeri, cukup melakukan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas KPK lalu melakukan penyitaan. Nah, inilah yang menjadi titik perkara. Jadi tim kuasa hukum dari Pak Hasto merasa bahwa ini melanggar undang-undang, tetapi KPK tetap berdalih bahwa ini sesuai dengan prosedur dan undang-undang KPK. Ya, memang kalau kita lihat ya, memang hal ini bisa diperkarakan oleh Pak Hasto dengan dalil bahwa ada undang-undang yang mengatur bahwa dalam satu perkara yang menemui titik rancu itu pasti yang akan digunakan adalah undang-undang yang tertinggi. Ya. Nah, dalam hal ini harusnya KUHAP harusnya berada lebih tinggi daripada undang-undang KPK. Betul. Ya, artinya dari sisi ini kuasa hukum dari Pak Hasto bisa menuntut KPK karena melakukan penyitaan tanpa pemberitahuan. Nah, apalagi kalau memang betul proses kejadiannya proses kejadian seperti itu, bahwa ajudannya seperti dijebak. Nah, itu memang bisa menimbulkan masalah bagi KPK. Nah, dari KPK sendiri mengatakan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak terjadi. Jadi salah satu hal yang dituduhkan adalah misalnya ajudan Pak Hasto dibentak,
Jadi KPK sampai bilang ya nanti kalau memang jalan proses pra peradilan ya kita bisa buktikan melalui CCTV dan lain sebagainya. Karena menurut KPK sendiri ini juga sebagai ujian kepada mereka tim penyidik, apakah sudah menjalankan prosesnya sesuai dengan prosedur. Begitu. Tapi yang menarik sebenarnya bro, terlepas dari permasalahan itu, saya lebih menitik beratkan kepada KPK secepatnya harus ada yang namanya tersangka baru dalam hal kasus ini. Karena Pak Harun Masiku ini kan sudah 3 tahunan ya, 3 tahunan 4 tahunan ini buron. Oleh sebab itu sudah pasti ada pihak-pihak yang membackupnya di belakang. Sudah pasti ada pihak-pihak yang menolongnya melarikan diri, yang melindunginya. Nah itu kan secara undang-undang itu pun terkait dengan kasus pidana. Oleh sebab itu kalau memang ada orang-orang yang melindungi, yang membackup, yang membantu, yang memberikan perlindungan, memberikan rumah tempat tinggal dan lain sebagainya, harusnya ini masuk dalam kategori pidana dan mereka harus ditetapkan sebagai tersangka. Sebab ini sudah 4 tahun loh, dan seharusnya bukan hanya itu saja, KPK juga sudah seharusnya secepatnya menangkap Pak Harun Masiku. Ya, memang ini PR berat, PR yang cukup lumayan besar ya buat KPK, karena memang seringlah kita lihat kejadian seperti itu. Ya, itu memang sebaiknya pihak-pihak yang membantu, yang ikut terlibat dalam pelarian dari Pak Harun harusnya juga diselidiki. Iya, siapa-siapa di dalang di belakang. Betul. Karena memang kalau tidak orang-orang ini tidak ditangkap, maka akan banyak kasus yang terjadi seperti ini. Sudah jadi tersangka, tiba-tiba lolos, lari ya. Iya, begitu. Jadi memang kredibilitas dari KPK dipertanyakan juga. Iya. Nah, sudah 4 tahun kan. Nah, persoalannya gini bro, masalah tiket, masalah perjalanan segala macam itu semua kan bisa dilacak. Betul. Bro mau ke luar negeri mau naik apa? Betul. Tidak mungkin bro naik perahu layar. Tapi kan kita tahu bagaimana dunia di zaman sekarang ini. CCTV di mana-mana, ya kan? Catatan-catatan di mana-mana, transaksi di mana-mana. Apalagi selama 4 tahun ini kan tidak mungkin hidup sebagai gembel atau pengangguran kan? Sudah pasti ada transaksi keuangan dan lain sebagainya. Untuk menopang kehidupan selama 4 tahun masa tidak bisa dilacak. Jadi memang itu sedikit sebenarnya kritik terhadap KPK dan petugas-petugas hukum lainnya. Harusnya kan hal-hal seperti itu bisa dipantau. Iya kan? Nah, apalagi dengan teknologi sekarang yang dimiliki oleh polisi, pengenalan wajah. Jadi walaupun seseorang itu sudah menyamar, mungkin dia pakai janggut, pakai kumis yang tapi wajahnya tetap bisa dikenali lewat teknologi ini. Nah, ini kan harusnya kasus seperti ini kan gampang sekali ditangkap. Ya, apalagi kan sudah masuk dalam red notice Interpol kan. Nah, kita tahu kepolisian di seluruh negara kan punya kerjasama dalam pencarian DPO, dan intelijen seperti Interpol kan juga bukan kaleng-kaleng kan. Jadi memang seharusnya hal ini bisa segera diselesaikan. Nah bro, satu hal yang menarik akibat dari kasus ini, informasi yang masuk ke saya, Pak Hasto didesak untuk mundur sebagai sekjen PDIP akibat dari kasus ini. Nah, yang menarik, yang mendesak Pak Hasto mundur adalah dari GPMN, Gema Puan Maharani Nusantara, Pak Dedi Palgunadi. Beliau mengatakan Pak Hasto harus legowo dan mundur dari jabatan karena harus fokus dengan kasus yang ada.
sehingga tidak mempengaruhi jalannya pilkada serentak yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Jadi menurut bro gimana tuh? Ya, saya membayangkan Pak Hasto mungkin duduk minum kopi, mimpi apa saya semalam. Kasus orang lain saya terlibat, terus sekarang saya didesak mundur. Salah saya apa, bro? Nah, masalahnya yang menarik kan yang mendesak mundur ini berarti adalah orang PDIP juga. Oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa di dalam kubu PDIP sendiri ini terjadi dualisme pemikiran ya. Sudah pasti ada yang mendukung dan sekarang dibuktikan dengan ada yang mendesak beliau untuk turun dari jabatan dengan alasan ya supaya bisa fokus dengan kasus yang ada dan tidak mengganggu konsentrasi beliau, tidak terpecah karena sebentar lagi pilkada serentak. Tapi benar juga bro, kalau orang yang lagi fokus dengan kasus itu untuk memikirkan hal-hal lain itu bisa mengganggu. Iya pasti bro, pasti bro. Bro mau ujian kenaikan kelas, tapi bro punya masalah, pasti terganggu. Pasti terganggu. Iya kan? Apalagi ini masalahnya tipikor, Pak. Iya. Nah, ini kan memang buntut dari kekalahan PDIP di Pilpres kemarin. Ya, artinya pasti sekarang PDIP mau berbenah. Mau berbenah, ya setidak-tidaknya meskipun kalah di Pilpres, tapi minimal di Pilkada adalah wakil dari PDIP yang lolos. Nah, untuk mengembalikan ini semua ya PDIP harus membersihkan diri. Alasannya masuk akal. Iya kan? Harus membersihkan diri. Jadi ini yang diberitakan adalah sekjen PDIP, pucuk pimpinan dari PDIP. Kalau pucuk pimpinan diduga bermasalah, terus dari internal partai sendiri membiarkan ini, itu kan bisa berdampak pada partai ya. Partai. Iya kan? Apalagi pucuk pimpinannya orang nomor 2 ya. Ya, ini orang kan nomor 2 di partai yang mana segala administrasi itu ada di tempat dia. Nah, namanya juga sekretaris kan. Apalagi selama Pilpres beliau ini kan vokal. Paling vokal ya. Iya kan? Dia bicara ini ngomong, dia kasih statement gini gitu. Nah, sekarang ternyata tersangkut masalah. Itu jelas bisa mengganggu ya. Pasti konsentrasi dari PDIP. Iya, bukan hanya mengganggu konsentrasi, tapi pasti akan berdampak pada citra dari PDIP. Betul. Iya kan? Jadi masuk akal ya. Iya. Statement dari Pak Deddy Palgunadi tadi memang masuk akal ya. Itu menurut saya itu adalah bagian dari rasa simpati pendukung terhadap partai yang didukung. Minum dulu Pak. Capek gantung di sini. Kan gitu bro. Oke. Jadi pada dasarnya kita sepakat bahwa kasus ini semoga selesai secepatnya. KPK bisa menangkap Pak Harun Masiku yang sampai dengan saat ini masih buron, dan kalau memang ada tersangka baru semoga secepatnya ditetapkan sehingga permasalahan kasus ini bisa selesai, finish. Ya. Pasti ada cara lah untuk menangkap Pak Harun. Dunia ini sekarang semakin kecil, bro. Oke. Terima kasih viewers karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video kami sehingga channel YouTube kami semakin berkembang ke depannya. Untuk itu saya Instant Manners undur diri dan teman saya Evo Mone. Akhirnya nama asli ya. Oke, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Ciao.